Penyelenggaraan IOMU 2025 menjadi penanda penting bahwa Indonesia tidak hanya serius dalam memperkuat kesehatan pekerja di tingkat nasional, tetapi juga siap mengambil peran aktif dalam percaturan global. Forum ini membuktikan bahwa kesehatan kerja bukan sekedar isu medis, melainkan investasi strategi yang memiliki dampak luas terhadap produktivitas, daya saing, dan ketahanan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia atau Perdoki, Dr. Astrid Sulistomo. Ia percaya bahwa pekerja sehat adalah kunci masa depan bangsa. Untuk itu, peran dari kedokteran okupasi tersebut adalah berfungsi untuk menjaga dan melindungi pekerja dari gangguan kesehatan, baik yang didapat dari pekerja maupun dari faktor individu pekerja itu sendiri. Benar-benar mengadakan suatu pertemuan yang bersifat internasional, ya. Jadi pembicara ataupun fasilitator yang hadir itu mulai dari yang paling barat Amerika Serikat, paling timur mungkin New Zealand, ya, dan kemudian dari beberapa negara Asia. Nah, peran dari kedokteran okupasi itu seperti apa? Jadi fungsi kita adalah untuk menjaga dan juga melindungi pekerja dari gangguan kesehatan, baik yang didapat dari pekerjaan maupun dari faktor individu pekerja. Jadi kita lebih mencegah, kita bukan mengobati. Forum IOMU 2025 juga menghadirkan pembicara dari berbagai institusi nasional dan internasional. Salah satunya pembicara asal Amerika, Dr. Kenji Saito, mengungkapkan di zaman yang sudah canggih ini, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi penting, terlebih sejak munculnya artificial intelligence atau AI. Pertemuan selama 2 hari ini akan menjadi kesempatan baik untuk saling berbagi terkait dunia kesehatan kerja. So actually this is a great opportunity. I'm really happy to be back in Indonesia to talk about the future of work. The future is here in Southeast Asia and throughout different Pan-Asia, and to have an international conference. Indonesia is a big forward step to talk about the future of work and the future of work here in Indonesia specifically. So kolaborasi internasional menjadi kekuatan utama IOMU 2025. Forum ini menggandeng sejumlah organisasi kesehatan kerja dunia seperti International Component Society of Occupational and Environmental, Scientific Committee on Occupational Medicine, Academy of Occupational and Environmental Medicines Malaysia, International Labour Organization, American College of Occupational and Environmental Medicine, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Setelah sukses diselenggarakan di Jakarta tahun lalu, kini Indonesian Occupational Medicine Update atau IOMU kembali digelar di Seminyak, Badung, Bali. Tahun 2025 ini penyelenggaraan ke-17. IOMU mengambil tema The Future of Work, Prioritizing Health for Greater Productivity, menekankan urgensi menjadikan kesehatan pekerja sebagai pondasi utama dalam mendorong produktivitas kerja dan kemajuan bangsa. Tema ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam pembangunan nasional. IOMU 2025 diselenggarakan dalam skala internasional, dihadiri ratusan peserta dan pembicara dari nasional maupun internasional, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Selandia Baru. Acara ilmiah tahunan ini diinisiasi oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia atau Perdoki. Dalam workshop ini membahas berbagai isu strategis, di antaranya dampak perubahan iklim terhadap kesehatan pekerja, tantangan digitalisasi di dunia kerja, pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, hingga kesehatan mental para pekerja. Ini
semua pembicara yang hadir baik nasional maupun internasional bekerja sama berkolaborasi dalam menangani masalah-masalah kesehatan kerja di dunia, di mana pekerja di tempat panas, Indonesia negara tropik ya, jadi kita dengan climate change banyak sekali pekerja-pekerja dehidrasi, tidak terperhatikan jumlah minum sehingga bisa berdampak terhadap kesehatan ginjal, juga mengenai kesehatan mental sejak Covid menjadi hal yang fokus kesehatan, di mana kenapa negara Indonesia, kita negara yang ramah, tetapi kita lihat di jalan di Jakarta semua tidak sabar, semua ingin duluan karena sebenarnya kemungkinan karena mereka adalah pekerja yang kesehatan mentalnya juga kurang terperhatikan. Salah satu pembicara dari Selandia Baru, Moazam Ali Zaidi, menilai forum ini sebagai platform yang sangat penting untuk memperkuat kolaborasi ilmiah internasional dalam menghadapi tantangan global di bidang kesehatan kerja. Ia menyoroti pentingnya kesadaran terhadap penyakit kanker akibat paparan kerja yang selama ini kerap tidak tercatat secara sistematis. Untuk itu, dalam paparannya, ia akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegahnya sejak dini. Consulting around the world in many different continents. I would be representing, thanks to Adi and the team over here, we have a subcommittee on occupational medicine, which focuses on different activities within through the globe, but more focused in the Asian countries, including Malaysia, Indonesia, Middle East. And the subcommittee of occupational medicine is also representing and helping to form the sessions and discussions today. I'll be working on two topics. One is cancers, work-related cancers. Work-related cancers are something which are always there, but they're not recorded. Exposures at work. I've seen some charts over here. You guys done a lot of good research, especially the oil and gas industry. There are exposures, and those exposures can result to different health endpoints. Indonesian Occupational Medicine Update atau IOMU 2025 digelar pada 16 hingga 18 Mei 2025. Sebagai sesi pre-event sebelumnya, juga telah diselenggarakan workshop Medical Review Officer atau MRO yang menjadi kebutuhan praktisi medis untuk menciptakan tempat kerja yang bebas dari nafsa. Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung, Bali.